Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan kita pada saat ini diambil dari Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai dengan 51 dengan tema melihat kejadian yang besar. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada saat ini merupakan bagian dari pemanggilan Yesus kepada murid-muridnya. Itu yang pertama. Hal yang kedua yang harus kita lihat ataupun terlihat dalam pembacaan kita ini adalah janji kedatangan Mesias itu bukan saja ditulis ataupun diberitakan, disampaikan dalam kitab nabi-nabi, tetapi juga itu telah tertulis di dalam kitab Taurat. Dan ini kalau kita bisa lihat dalam Kejadian 49 ayat 8 sampai 10 dan Ulangan 18 ayat 15 sampai 18. Jadi memang kedatangan Mesias ataupun janji kedatangan Mesias itu ditulis dalam kitab Taurat dan kitab nabi-nabi. Dan ini sangat kuat dan ini sangat diharapkan oleh orang-orang Israel dan juga tentunya lebih khusus adalah orang-orang Yahudi. Dan ini terlihat dalam pemanggilan Yesus kepada murid-muridnya. Dan kalau kita melihat dalam pembacaan kita ini juga bahwa pemanggilan Yesus kepada murid-muridnya itu ada dalam dua bentuk, yaitu pemanggilan langsung dan tidak langsung. Maksudnya pemanggilan langsung adalah Yesus sendiri yang memanggilnya. Sama seperti bagaimana Yesus memanggil Filipus dalam ayatnya yang ke-43, di situ tertulis, pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Jadi ini adalah satu pemanggilan langsung. Tetapi ada juga pemanggilan yang tidak langsung yang dilakukan oleh Yesus, tetapi melalui orang lain. Dalam hal ini, dalam pembacaan kita, Filipus memanggil Natanael. Apa yang dikatakan oleh Filipus? Filipus katakan kepada Natanael bahwa aku telah melihat Mesias yang disuratkan ataupun yang ditulis dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Ada satu hal yang sangat menarik yang dikatakan oleh Filipus, yaitu bahwa seorang Mesias, anak Yusuf dari Nazaret. Kaget Natanael. Loh, kok ada yang besar? Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Natanael pun agak bingung dan agak ragu tentang pemberitaan Filipus. Kenapa Filipus mengatakan bahwa Yesus, anak Yusuf, datang dari Nazaret? Padahal kitab para nabi mengatakan bahwa itu akan datang bukan dari Nazaret, tapi dari Betlehem. Hai Betlehem Efrata, gitu kan? Itu jelas sekali. Tidak ada pemberitaan. Memang kalau kita mau lihat memang agak dangkal pengetahuan Filipus mengenai Yesus, sehingga agak ragu-ragu.
Akan tetapi, karena memang ini pemberitaan dan untuk keselamatan, soal kata tidak lagi dipersoalkan oleh Filipus. Dan Filipus katakan, mari, lihatlah. Nah, kata Filipus, ayat 47. Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Itu yang dikatakan. Karena memang semangat Filipus memanggil, akhirnya Nathanael mengikutinya. Dan ketika Nathanael itu bertemu dengan Yesus, sangat kaget dan sangat terheran-heran Nathanael. Kenapa? Karena Yesus mengenal Nathanael. Yesus mengatakan kepada Nathanael bahwa Nathanael adalah Israel yang sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kaget Nathanael. Kok bisa tahu? Kenapa bisa tahu bahwa dia adalah Israel yang sejati, tidak ada kepalsuan? Belum pernah bertemu, belum pernah berdiskusi, belum pernah bercakap-cakap. Tetapi Nathanael ini tidak melihat bahwa Yesus bisa mengenal seseorang bukan dari luar saja, tetapi dari dalam hati dan pikiran manusia. Karena memang Yesus adalah Allah itu sendiri yang menciptakan manusia. Dan Yesus mengatakan bahwa Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Yesus telah melihat Nathanael di bawah pohon ara. Padahal sebenarnya itu kalau dalam sepintas lalu orang itu kalau tidak memperhatikan tidak akan mengetahui dan melihat seseorang ada di bawah pohon ara. Kita lihat dulu tentang kenapa sih Nathanael ada di pohon ara. Ternyata saudara-saudara, banyak orang Yahudi, orang Israel menggunakan pohon ara itu tempat bersembayang, tempat berdoa. Karena begitu rindangnya pohon ara itu bisa berbentuk seperti payung dan bisa juga tertutup dengan rapi. Nah, itu memungkinkan orang Israel ataupun orang Yahudi berdoa karena itu akan tertutup dan menjadi tempat yang sunyi. Cocok untuk berdoa kepada Allah. Dalam pemahaman Nathanael bahwa memang tidak ada yang bisa lihat, tapi Tuhan melihat ada orang Nathanael di dalam pohon ara, di bawah pohon ara. Jelas sekali. Muka Nathanael terlihat dengan jelas. Sehingga aku telah melihat engkau di pohon ara. Kaget Nathanael untuk hal itu. Perlu juga kita ketahui, dalam pemanggilan ini Nathanael sebagai murid Yesus, kalau kita lihat dalam daftar 12 murid Yesus, nama Nathanael itu tidak ada. Padahal Nathanael ini dipanggil juga menjadi murid Yesus. Kalau begitu Nathanael ini siapa? Kalau kita melihat di Markus pasal 3 ayat 18, sebenarnya nama lain dari Nathanael adalah Bartolomeus. Jadi sekali lagi Nathanael ini adalah Bartolomeus, sehingga Bartolomeus ini ada dalam daftar nama 12 murid Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Ketika Yesus melihat ada satu kekagetan, ada satu
kekaguman, ada satu keheranan dalam diri Nathanael, Bartolomeus. Maka Yesus mengatakan kepadanya bahwa kamu juga akan melihat hal yang lebih besar daripada ini. Ya, bukan hanya melihat Yesus, tapi justru kalau kita lihat ayat 51, maka Yesus mengatakan bahwa akan melihat hal yang lebih besar, yaitu langit akan terbuka dan malaikat-malaikat Allah naik turun dari surga menjumpai tentunya Yesus Kristus, anak Allah. Nah, naik turun kepada anak manusia, yaitu tentunya Yesus Kristus. Dan kalau kita memahami lebih dalam lagi bahwa kenapa itu Yesus mengatakan bahwa langit akan terbuka, malaikat-malaikat Allah itu akan naik turun kepada anak manusia, sebenarnya mau lebih tegas mengatakan bahwa anak manusia inilah, Yesus inilah sebagai keselamatan, pengantara untuk keselamatan umat manusia. Jadi saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, Nathanael ataupun Bartolomeus ini akan melihat hal yang lebih besar lagi. Dia akan melihat bagaimana langit terbuka dan terlihat malaikat-malaikat Allah naik turun kepada anak manusia. Sekali lagi, Yesus sebagai pengantara keselamatan umat manusia. Itu mau dikatakan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, tema kita pada saat ini yaitu melihat kejadian yang besar. Bisa dikatakan hal-hal yang ajaib. Tentunya harus kita melihat bahwa secara iman ini harus kita lihat bahwa pertama, kita telah melihat, mendengar tentang Yesus Kristus. Karena memang kita masih dalam minggu-minggu Epifanias. Bagaimana sebenarnya Yesus itu yang merupakan perwujudan Allah yang telah turun ke dunia ini telah dilihat oleh umat manusia, oleh murid-murid Yesus yang kemudian jadi rasul, dan kemudian dalam pengajaran-pengajaran rasul-rasul tentang bagaimana Yesus itu sebagai anak Allah, sebagai anak manusia, sebagai Allah itu sendiri hidup bersama-sama di tengah-tengah dunia ini. Dan kedua, kita telah melihat bahwa banyak kejadian-kejadian besar yang dilakukan Allah dalam kehidupan kita. Dan ini harus kita sadari. Dan kejadian-kejadian besar itu dalam rangka keselamatan kita. Ya. Banyak kejadian-kejadian besar. Mari kita buka hati dan pikiran kita. Banyak sekali kejadian-kejadian besar. Baik itu mengingatkan kepada kita tentang eksistensi kita sebagai manusia yang telah diselamatkan untuk tetap percaya kepada Tuhan, ataupun untuk memberitakan bahwa keselamatan itu harus dipegang oleh kita sebagai umat manusia. Banyak, dan itu yang harus kita lihat. Saya tidak akan menginventarisasi satu persatu, tapi kita harus melihat bahwa kejadian-kejadian yang besar itulah merupakan Epifanias yang hidup dalam diri kita. Kalau yang lalu mau melakukan kemuliaan Allah, terlihat sangat jelas bahwa Allah terlihat dalam kemuliaan-kemuliaan yang ada. Dan kalau kita melihat dalam Yesaya
pasal 42 ayat 5 sampai 9, intinya mau dikatakan bahwa nubuat-nubuat tentang keselamatan itu telah terrealisasi. Dan untuk keselamatan kita, Yesus Kristus, itu untuk keselamatan kita. Nubuat itu telah terrealisasi. Maka yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu bagaimana kita juga harus menyampaikan berita keselamatan, kejadian-kejadian yang besar, kedatangan Yesus Kristus, keselamatan yang telah kita alami dan rasakan. Itu juga yang harus disampaikan kepada saudara-saudara kita, kepada dunia ini, agar dunia ini hidup dalam keselamatan. Dan jangan takut, jangan khawatir. Karena apa? Tuhan akan memberikan pengetahuan kepada kita, memberikan kecakapan kepada kita untuk boleh berbicara, untuk boleh menyampaikan tentang keselamatan kepada siapa saja dan kepada dunia ini. Kalau kita lihat dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 5, karena persekutuan kita dengan Yesus Kristus, maka kita ini diperkaya dalam pengetahuan dan juga dalam kita berbicara. Jadi sekali lagi jangan kita khawatir bahwa kita ini harus bersaksi, kita ini harus menyampaikan tentang kejadian-kejadian yang besar yang kita rasakan, yang kita alami kepada dunia ini, agar dunia ini juga ikut hidup dalam keselamatan. Demikianlah firman Tuhan.